Namun ketika dibahas masalah wudhu, ya, dulu kan ada pembahasan akidahnya. Jadi ini talbisul haq bil batil. Jadi sekarang ini ada ya statement-statement seperti itu dari orang-orang kita. Ya, padahal ini sekali lagi sangat membuat kerancuan bagi dakwah salafin ataupun bagi jamaah ahlus sunnah wal jamaah. Kelompok Harakah ciri mereka di antaranya tidak mengutamakan dakwah kepada apa? At-tauhid. Kalau dibahas tauhid hanya sekedar apa? Kata orang Arab mururan kirama, lewat saja, ya. Tidak ada prioritas, tidak ada konsentrasi kepada pembahasan tersebut. Bahas mereka terkadang, ya. Namun tidak ada skala prioritas. Kalau dakwah salafiyah, al-firqah najiyah, dakwah yang paling utama dakwah tentang at-tauhid, tentang al-aqidah. Itu ciri khas mereka, ya. Yang membedakan adalah tadi. Kalau antum lihat, bisa dikatakan tidak pernah kelompok Harakah membahas kitab Ushul Sunnah karangan Imam Ahmad, Aqidah Salaf Ashabul Hadis, ataupun kitab-kitab salaf yang lain. Karena apa tadi? Keyakinan mereka yang pertama, ilmu nggak menggerakkan untuk menegakkan daulah Islamiyah ataupun khilafah Islamiyah. Kitab-kitab akidah sudah kadaluarsa. Ya, pembahasannya hanya berkaitan dengan tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah, uluhiyah. Kata mereka sekarang ini pembahasan tahun politik, bahas masalah apa? Itu. Ya. Dan ini sekarang lagi sudah menggerogoti, menular kepada dai-dai kita. Makanya ada pembahasan masalah apa? Krisis akidah wal manhaj. Insyaallah kita bahas lebih panjang lagi. Intinya bahwasanya kelompok Harakah ciri khasnya diantaranya tidak mementingkan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah. Mereka tidak pernah membahas masalah ini adalah kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Ini adalah syirik, ini adalah bentuk menyekutukan Allah dalam uluhiyah. Jarang, ya. Bahkan banyak di antara mereka karena intinya menggerakkan massa, mereka istilahnya summum bukmun. Mereka bisu, tidak mau nahi mungkar dalam masalah syirik. Nanti apa? Memecah belah umat. Nanti akan membuat umat lari dari dakwah. Itu yang mereka apa? Lakukan. Tidak memprotaskan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah. Tidak mau memerangi kesyirikan dalam uluhiyah. Padahal ini intisari dakwah Nabi dan para rasul. Walaqad ba'asna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wajtanibu at-taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, dakwanya mereka an ibudullah, sembahlah Allah dan jauhilah apa? At-taghut, setiap sesembahan selain Allah. Dan ini sekali lagi kesepakatan dakwah para nabi, para rasul sejak rasul yang pertama. Siapa itu? Nabi Nuh alaihissalam. Allah mengatakan walaqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Apa intisari dakwah beliau selama 900 tahun? Ya qaumi budullah, wahai kaumku sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Sekali-kali kalian tidak memiliki sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwanya tentang tauhid. 10 tahun pertama di kota Mekah tidak ada dakwah kecuali dakwah apa? At-tauhid. Dan ini juga merupakan ciri pengikut Nabi kita Muhammad SAW, dakwanya dakwah tauhid, yaitu tauhid al-uluhiyah. Allah mengatakan dalam surat Yusuf 108, "Qul hadi sabili ad'u ilallah ala basirah ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, hadi sabili, inilah jalanku, jalannya Nabi Muhammad. Apa jalannya Nabi Muhammad? Ad'u ilallah, aku menyuruh kepada jalannya Allah, kepada tauhidullah. Enggak menyuruh kepada partai, enggak menyuruh kepada yang lainnya, namun menyuruh kepada tauhidullah, kepada agama Allah. Ala basirah, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan para pengikutku. Kalau kita mau tahu
siapa dakwah yang di atas kebenaran, ini cirinya, ya. Berdakwah ke jalan Allah di atas ilmu tadi, maqala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, ya. Kemudian kata Allah, wa subhanallah, maha suci Allah. Ini jalannya Rasul. Dakwanya Rasul apa? Mensucikan Allah, mentauhidkan Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang musyrikin. Ini intisari dakwah Nabi Muhammad SAW dan yang mengikuti Nabi Muhammad. Dakwah kepada tauhid, memerangi kesyirikan. Ya. Kalau ada dakwah yang tidak dibangun di atas dua hal ini, yaitu tadi, di atas tauhid memerangi syirik, maka dia bukan dakwah yang mengikuti dakwanya Rasulullah SAW. Ya. Kalau ada dai yang tidak mau memproteskan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah, ini dai yang menyimpang dari dakwah Rasulullah SAW. Siapapun mereka, entah yang sudah gelarnya doktor, profesor, ya, entah yang lulusan Madinah, Mekah, apalagi yang lulusan lokal, ya, kalau nggak mau memproteskan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah, ya, ini sekali lagi bukan termasuk ana wa manit taba'ani. Jelas sebetulnya, ya. Dakwah salafiyah Ahlussunnah wal Jamaah memprioritaskan dakwah kepada, ya, al-aqidah sahihah, memprioritaskan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah. Kemudian di antara ciri kelompok harokah, kata beliau, walam yaktafu bihada bal ta'adda ila mudayaqatil ulama. Mereka ini suka mencaci para ulama, ya, menyudutkan para ulama yang merupakan warasatul anbiya, ya, menyudutkan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Karena apa? Tadi ulama itu dakwanya tadi menyeru orang kepada ilmu, menyeru orang kepada akidah sahihah. Maka ketika mereka sudah nggak suka dengan dua hal ini, para ulama pun mereka apa? Caci maki. Kenapa? Karena ulama, ya, kata mereka dianggap menghalangi dakwah mereka. Ya. Ulama dianggap sudah tidak laku dalam menggerakkan apa? Umat. Maka mereka pun mencaci ulama dengan mengatakan ulama antek-antek pemerintah. Ya. Ulama ini menggembosi jihad, ya, menggembosi dakwah mereka, ya. Padahal Allah mengatakan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Al ulama warasatul anbiya. Namun yang kita maksud di sini adalah apa? Ulama yang, ya, warasatul anbiya, yang mewarisi para nabi, mewarisi ilmunya nabi. Bukan ilmu kalam, bukan ilmu filsafat, ya. Sekarang ini ada orang-orang kita yang karena dia sudah belajar filsafat, ya, ucapan-ucapannya, ya, tadi nyata falsafun, pinter bersilat lidah, ya, seperti filsafat, ya. Nggak mesti belajar akidah itu dengan kitab-kitab apa? Akidah. Kita katakan ini, ya, ada ucapan-ucapan yang kadang penuh racunnya. Jangan berdoa, ya Allah, jadikanlah Jokowi presiden kami. Naudzubillah min dzalik. Ini bukan ucapan Ahlussunnah. Ya, namun ini ada menyebar di tengah-tengah jamaah kita. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ini adalah orang-orang yang hanya pintar retorika, karena apa? Belajar filsafat, ya. Jadi apa? Kena racun-racunnya apa? Filsafat. Buat makalah di medsos, nggak dipikir apakah sesuai dengan akidah dan manhaj salaf atau tidak. Ya, yang penting apa? Retorikanya indah. Ya, seperti kelompok filsafat hanya bersilat lidah saja. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, mencela ulama, ya, ini ancamannya berat. Rasul SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari yang dikenal dengan hadisul wali. Ada yang hafal hadis wali? Nah, apa yang dimaksud hadisul wali itu? Hah? Mau jadi wali Allah enggak? Nah, ada yang tahu? Bismillah.
Iya, husnudzon. Insyaallah antum tawadhu aja, ya. Rasul mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad adantu bil harb." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, aku, kata Allah, akan mengumumkan perang kepadanya. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Illam yakunil ulama awliya Allah fala adri manhum." Kalau para wali-wali Allah itu bukan para ulama, atau kalau ulama itu bukan para wali Allah, aku nggak tahu siapa lagi mereka. Ya. Meskipun